Kisah tragis di langit, deretan kecelakaan pesawat yang menelan korban para pemimpin dunia. Selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kisah tragis di langit, deretan kecelakaan pesawat yang menelan korban para pemimpin dunia. Saksikan video ini secara utuh, hingga selesai, agar kita tidak salah dalam memahami dan menafsirkan pembahasan tema video kita kali ini. Dan, sebelum lanjut menyaksikan video ini, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dan terbaik dari kami. Terima kasih. Pada hari Minggu, 19 Mei 2024, dunia dikejutkan oleh kabar tragis jatuhnya helikopter yang membawa Presiden Iran, Ebrahim Raisi. Insiden ini menambah panjang daftar kecelakaan helikopter yang menewaskan para pemimpin dunia. Peristiwa mengejutkan ini terjadi di tengah situasi konflik yang semakin memanas di Timur Tengah, memicu perhatian dan kekhawatiran global. Apakah insiden ini murni kecelakaan, ataukah ada faktor lain yang terlibat? Sejak tahun 1936, dunia telah menyaksikan berbagai tragedi yang melibatkan kepala negara dan pemerintahan dalam kecelakaan helikopter dan pesawat. Peristiwa-peristiwa ini tidak hanya mengguncang negara-negara yang terlibat, tetapi juga meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah dunia. Dari kecelakaan yang merenggut nyawa para pemimpin dunia hingga insiden yang hampir mengubah arah sejarah, dan berikut ini adalah daftar kecelakaan helikopter dan pesawat yang melibatkan kepala negara dan pemerintahan, seperti dihimpun oleh Anadolu pada Senin, 20 Mei 2024. Peristiwa pertama, pada tanggal 9 Desember 1936, dunia menyaksikan sebuah tragedi yang menyentuh Swedia dan dunia penerbangan. Arvid Lindman, Perdana Menteri Swedia yang pernah menjabat 2 kali, meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan tragis. Lindman berada di dalam pesawat Douglas DC-2 yang baru saja lepas landas dari Bandara Croydon, Inggris. Kabut yang pekat membuat visibilitas sangat terbatas, mengakibatkan kesulitan bagi pilot untuk mengendalikan pesawat dengan baik. Ketika pesawat berusaha naik ke ketinggian yang aman, ia kehilangan arah dan tak mampu menghindari benturan dengan rumah-rumah di sekitar bandara. Tragedi ini tidak hanya merenggut nyawa Arvid Lindman, tetapi juga menghancurkan beberapa rumah dan menyebabkan kepanikan di daerah tersebut. Peristiwa kedua, pada tanggal 7 September 1940, Paraguay mengalami kehilangan besar. Presiden mereka, Marsekal José Félix Estigarribia, meninggal dalam sebuah kecelakaan pesawat yang tragis. Peristiwa ini meninggalkan duka mendalam di hati seluruh rakyat Paraguay dan menjadi salah satu momen paling menyedihkan dalam sejarah negara tersebut. Marsekal José Félix Estigarribia adalah seorang tokoh militer dan politik yang sangat dihormati. Ia dikenal luas sebagai pahlawan dalam Perang Chaco, sebuah konflik brutal antara Paraguay dan Bolivia yang berlangsung dari tahun 1932 hingga 1935. Kepemimpinannya yang tegas dan strategi militernya yang cemerlang berhasil membawa Paraguay meraih kemenangan dalam perang tersebut, mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pemimpin militer terbesar dalam sejarah negara itu. Peristiwa ketiga, pada tanggal 4 Juli 1943, dunia dikejutkan oleh kabar duka yang datang dari Gibraltar. Pada hari itu, seorang pahlawan besar sekaligus negarawan terkemuka Polandia, Jenderal Władysław Sikorski, tewas dalam kecelakaan pesawat yang tragis. Władysław Sikorski adalah tokoh yang sangat dihormati di Polandia. Lahir pada tanggal 20 Mei 1881, ia dikenal sebagai seorang tentara yang berani dan seorang negarawan yang bijaksana. Ketika Polandia jatuh ke tangan Nazi Jerman pada tahun 1939, Sikorski tidak tinggal diam. Ia memimpin pemerintahan Polandia di pengasingan dari London, dengan tujuan mengembalikan kemerdekaan negaranya. Peristiwa keempat, pada tanggal 16 Juni 1958, Brasil dikejutkan oleh sebuah tragedi yang mengguncang bangsa. Nereu Ramos, yang saat itu menjabat sebagai presiden sementara Brasil, meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan pesawat tragis. Pesawat yang ditumpangi Ramos adalah milik Cruzeiro do Sul Airlines, sebuah maskapai penerbangan terkemuka pada masanya. Penerbangan tersebut dijadwalkan terbang dari Rio de Janeiro ke Sao Paulo. Namun, takdir berkata lain. Di tengah perjalanan, pesawat mengalami masalah teknis yang serius. Cuaca buruk memperburuk situasi, dan akhirnya pesawat jatuh, menewaskan semua penumpang di dalamnya, termasuk Nereu Ramos. Peristiwa kelima,
Pada tanggal 29 Maret 1959, dunia menyaksikan kepergian seorang tokoh besar, Barthélemy Boganda, presiden dan pahlawan kemerdekaan Republik Afrika Tengah. Hari itu, langit Republik Afrika Tengah dipenuhi awan kelam saat pesawat yang ditumpangi Boganda jatuh, mengakhiri perjalanan hidup seorang pemimpin yang begitu dicintai dan dihormati. Pada tanggal 29 Maret 1959, pesawat yang membawa Barthélemy Boganda mengalami kecelakaan tragis di Bopayanga. Kecelakaan ini mengakhiri hidup seorang pemimpin besar di usia yang relatif muda. Berita duka ini mengguncang seluruh bangsa, menyisakan duka mendalam bagi rakyat Afrika Tengah yang kehilangan pemimpin yang sangat mereka cintai. Peristiwa ke-6, pada tanggal 18 September 1961, dunia dikejutkan oleh tragedi yang memilukan. Pesawat yang membawa Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, The Hammarskjöld, jatuh di wilayah Ndola, Zambia. Peristiwa ini terjadi ketika Hammarskjöld sedang menjalankan misi mulia untuk menengahi perdamaian di Kongo, yang saat itu dilanda konflik berkepanjangan. The Hammarskjöld, seorang diplomat asal Swedia, dikenal sebagai salah satu pemimpin paling berpengaruh dan berdedikasi dalam sejarah PBB. Ia berkomitmen untuk mengupayakan perdamaian dan stabilitas di dunia, bahkan di wilayah-wilayah yang paling bergejolak. Pada masa itu, Kongo tengah menghadapi pergolakan besar setelah meraih kemerdekaan dari Belgia pada tahun 1960. Konflik bersenjata dan ketegangan politik antara berbagai faksi membuat situasi di Kongo sangat tidak stabil. Peristiwa ketujuh, pada tanggal 13 April 1966, Irak dihantui oleh duka yang mendalam dengan meninggalnya Presiden Abdul Salam Arif dalam kecelakaan helikopter yang tragis. Abdul Salam Arif, seorang tokoh yang berkuasa melalui kudeta pada bulan Februari 1963, merupakan figur penting dalam sejarah politik Irak pada masa itu. Kepergiannya yang mendadak memicu berbagai spekulasi dan duka yang melanda bangsa Irak. Kehilangan seorang pemimpin yang dihormati serta dicintai oleh banyak orang, mengejutkan dan meruntuhkan harapan bagi banyak kalangan. Kecelakaan helikopter tersebut menjadi titik terang dalam masa kelam bagi negara tersebut, menciptakan kekosongan kekuasaan yang memunculkan pertanyaan besar mengenai masa depan politik Irak. Peristiwa ke-8, pada tanggal 27 April 1969, Bolivia terperangkap dalam kesedihan yang mendalam. Presiden mereka, René Barrientos, meninggal dunia dalam kecelakaan tragis. Helikopter yang ia tumpangi jatuh di kota Cochabamba, mengakhiri hidup seorang pemimpin yang dihormati secara mendadak. Kepergian Barrientos tidak hanya merenggut nyawa seorang pemimpin, tetapi juga meninggalkan tanda tanya besar bagi masa depan negara tersebut. Barrientos dikenal sebagai figur yang kuat dan kontroversial dalam politik Bolivia. Sebagai seorang pemimpin militer, ia telah memimpin negara tersebut melalui masa-masa sulit, tetapi juga dihadapkan pada kritik dan kontroversi. Peristiwa ke-9, pada tanggal 18 Januari 1977, sebuah tragedi besar mengguncang Yugoslavia saat pesawat Learjet 25 yang membawa Perdana Menteri Yugoslavia, Cemal Bijedić, jatuh di Gunung Inak dekat kota Kreševo di Bosnia dan Herzegovina. Kecelakaan ini menelan nyawa Bijedić, bersama dengan nyawa istrinya dan 6 orang lainnya yang turut berada di dalam pesawat tersebut. Pesawat yang membawa pemimpin negara ini mengalami kecelakaan yang tragis di tengah cuaca yang buruk. Insiden ini bukan hanya merenggut nyawa dari Bijedić, seorang pemimpin yang dihormati, tetapi juga menyebabkan duka mendalam bagi bangsa Yugoslavia dan masyarakat internasional. Peristiwa ke-10, pada tanggal 27 Mei 1979, sebuah peristiwa tragis mengguncang benua Afrika. Pesawat yang membawa Perdana Menteri Mauritania, Ahmed Ould Boucheif, dalam perjalanan menuju pertemuan puncak Afrika, mengalami kecelakaan di lepas pantai Dakar. Kecelakaan tersebut menyebabkan kematian Perdana Menteri Boucheif, meninggalkan duka mendalam bagi rakyat Mauritania dan juga masyarakat Afrika pada umumnya. Peristiwa ke-11, pada tanggal 4 Desember 1980, tragedi besar mengguncang Portugal. Perdana Menteri Francisco Sá Carneiro dan Menteri Pertahanan Adelino Amaro da Costa kehilangan nyawa mereka dalam kecelakaan pesawat yang menghantam ibu kota Lisbon. Kedua pemimpin tersebut sedang dalam perjalanan menuju Porto untuk menghadiri kampanye pemilihan umum. Namun, seketika, pesawat mereka mengalami nasib tragis saat lepas landas.
Kecelakaan ini bukan hanya kehilangan bagi Portugal, tetapi juga menyisakan pertanyaan dan spekulasi tentang penyebab pasti kejadian tersebut. Peristiwa ke-12, pada 24 Mei 1981, tragedi yang mengguncang Ekuador terjadi. Pesawat yang membawa Presiden Ekuador, Jaime Roldos Aguilera, bersama dengan Menteri Pertahanan Maijen Marco Subia Martinez, jatuh di dekat perbatasan dengan Peru. Kedua pemimpin ini kehilangan nyawa dalam kecelakaan tersebut, meninggalkan negara mereka dalam duka yang mendalam. Kehilangan Presiden Roldos Aguilera, yang saat itu baru berusia 40 tahun, merupakan pukulan besar bagi Ekuador. Dia adalah tokoh yang dihormati dan dianggap sebagai pemberani dalam memperjuangkan hak-hak rakyatnya. Kehilangannya meninggalkan kekosongan besar dalam politik Ekuador, sementara negara berduka atas kehilangan seorang pemimpin yang berdedikasi. Maijen Marco Subia Martinez, Menteri Pertahanan yang juga kehilangan nyawanya dalam kecelakaan tersebut, dikenal karena komitmennya terhadap pertahanan negara dan keselamatan warganya. Kehilangannya juga merupakan pukulan besar bagi Ekuador, memperdalam kesedihan atas tragedi yang menimpa negara itu. Peristiwa ke-13, pada tanggal 31 Juli 1981, sebuah peristiwa tragis mengguncang Panama. Saat itu, negara itu kehilangan pemimpinnya yang karismatik, Presiden Omar Torrijos, dalam sebuah kecelakaan pesawat yang menghantam hutan. Omar Torrijos, seorang tokoh penting dalam sejarah Panama, dikenal karena perannya dalam merintis kembali kedaulatan negaranya dari pengaruh asing, khususnya Amerika Serikat. Sebagai pemimpin otoriter namun populer, Torrijos memimpin negara ini melalui periode transformasi politik dan ekonomi yang signifikan. Namun, pada tanggal yang bersejarah itu, pesawat kecil yang diterbangkannya jatuh ke dalam hutan. Kecelakaan tragis ini tidak hanya mengakhiri kehidupan Torrijos, tetapi juga mengejutkan rakyat Panama dan komunitas internasional. Meninggalnya Torrijos meninggalkan kekosongan besar dalam politik Panama dan meninggalkan misteri tentang penyebab sebenarnya dari kecelakaan itu. Peristiwa ke-14, pada tanggal 19 Oktober 1986, sebuah tragedi besar mengguncang Mozambik. Pesawat bermesin ganda yang membawa Presiden Samora Machel dan beberapa menterinya jatuh di dekat perbatasan Mozambik, Afrika Selatan. Peristiwa ini mengakibatkan 33 orang tewas, termasuk Presiden Machel, beberapa menteri, dan pejabat tinggi pemerintah Mozambik. Pesawat ini sedang dalam perjalanan pulang setelah menghadiri pertemuan puncak di Zambia. Malam itu, pesawat tersebut menabrak pegunungan Lebombo di dekat Mbuzini, sebuah wilayah yang berada tepat di perbatasan antara Mozambik dan Afrika Selatan. Peristiwa ke-15, tanggal 1 Juni 1987 menjadi hari yang kelam dalam sejarah Lebanon. Pada hari itu, Perdana Menteri Lebanon, Rashid Karami, kehilangan nyawanya dalam sebuah insiden tragis. Rashid Karami, seorang tokoh politik terkemuka, sedang dalam perjalanan dari Tripoli menuju Beirut dengan menggunakan helikopter. Namun, tanpa disadari, sebuah ancaman mematikan telah mengintainya. Sebuah bom yang dikendalikan dari jarak jauh, seberat sekitar 300 gram, telah ditempatkan dengan rapi di belakang kursi tempat dia duduk. Bom tersebut diledakkan beberapa saat setelah helikopter lepas landas. Peristiwa ke-16, pada tanggal 17 Agustus 1988, dunia dikejutkan oleh sebuah tragedi udara yang menggemparkan. Sebuah pesawat militer C-130 Hercules yang membawa Presiden Pakistan, Zia-ul-Haq, mengalami kecelakaan fatal di dekat Bahawalpur, sekitar 530 km di selatan ibu kota Islamabad. Di dalam pesawat tersebut, terdapat tokoh-tokoh penting, termasuk 5 jenderal militer Pakistan dan Duta Besar Amerika Serikat untuk Pakistan, Arnold Louis Rappel. Kecelakaan ini menjadi pusat perhatian internasional, mengingat betapa pentingnya para penumpang yang berada di dalamnya. Peristiwa ke-17, pada tanggal 6 April 1994, dunia dikejutkan oleh sebuah tragedi yang mengguncang dua negara di jantung Afrika, Burundi dan Rwanda. Sebuah pesawat yang membawa dua pemimpin penting, Presiden Burundi Cyprien Taryamira dan Presiden Rwanda Juvenal Habyarimana, ditembak jatuh saat mendekati Bandara Kigali, ibu kota Rwanda. Pesawat tersebut jatuh di dekat istana kepresidenan Rwanda. Tidak ada yang selamat dari insiden tersebut, yang segera memicu gelombang kekerasan dan kekacauan di wilayah yang sudah tegang. Peristiwa ke-18, tanggal 26 Februari 2004, dunia dikejutkan oleh sebuah tragedi udara yang memilukan.
sebuah pesawat yang membawa Boris Trajkovski, presiden kedua Makedonia, mengalami kecelakaan tragis di dekat kota Mostar, Bosnia dan Herzegovina. Peristiwa ini mengakibatkan 8 orang kehilangan nyawa, termasuk Trajkovski dan beberapa penasihat utamanya. Pesawat tersebut sedang dalam perjalanan untuk menghadiri sebuah konferensi internasional ketika insiden naas itu terjadi. Kondisi cuaca yang buruk, dengan visibilitas rendah dan hujan lebat, memperburuk situasi. Pesawat jatuh di daerah pegunungan yang terpencil, membuat upaya penyelamatan semakin sulit. Peristiwa ke-19, pada tanggal 10 April 2010, dunia dikejutkan oleh sebuah tragedi besar. Sebuah pesawat Tupolev 154 yang membawa 96 orang, termasuk Presiden Polandia, Lech Kaczynski, dan istrinya, Maria Kaczynska, jatuh saat mendarat di Bandara Smolensk, Rusia. Pesawat tersebut membawa delegasi resmi Polandia yang hendak menghadiri upacara peringatan pembantaian Katyn. Pembantaian Katyn adalah peristiwa kelam dalam sejarah Polandia, di mana sekitar 22.000 perwira militer dan intelektual Polandia dieksekusi oleh pasukan NKVD Uni Soviet pada masa pemerintahan Joseph Stalin pada tahun 1940. Peringatan ini sangat penting bagi Polandia, sebagai bentuk penghormatan kepada para korban dan untuk mengingatkan dunia tentang kejahatan yang terjadi di masa lalu. Namun, perjalanan untuk menghormati para korban Katyn berubah menjadi tragedi ketika pesawat yang membawa para pemimpin Polandia menabrak kawasan hutan di dekat bandara. Kondisi cuaca yang buruk, serta kesalahan dalam prosedur pendaratan, diduga menjadi penyebab kecelakaan tragis ini. Seluruh penumpang, termasuk Presiden Kaczynski, istrinya, pejabat tinggi militer, politisi, dan tokoh penting lainnya, tidak ada yang selamat. Peristiwa ke-20, pada tanggal 5 Februari 2024, sebuah tragedi menggemparkan terjadi di Danau Ranco, wilayah Los Rios, Chile. Helikopter Robinson Air 66 yang membawa mantan Presiden Chili, Sebastián Pinera, bersama rombongannya, jatuh hanya beberapa saat setelah lepas landas. Helikopter tersebut mengalami kesulitan akibat kondisi cuaca yang ekstrim. Hujan lebat dan kabut tebal menghalangi pandangan pilot, menyebabkan helikopter kehilangan kendali dan jatuh ke dalam danau yang dalam dan dingin ini. Dari 5 orang yang berada di dalam helikopter, 3 orang berhasil terjun ke danau tepat waktu dan berenang menuju tepian untuk menyelamatkan diri. Mereka berjuang melawan arus dan dinginnya air, tapi akhirnya berhasil mencapai tepian dengan selamat. Sayangnya, mantan Presiden Sebastián Pinera tidak berhasil menyelamatkan diri. Beliau terjebak di dalam helikopter karena tidak bisa melepas sabuk pengamannya. Upaya penyelamatan cepat dari tim penyelam dan petugas penyelamat setempat pun tidak membuahkan hasil. Nah, demikian tadi video kali ini tentang kisah tragis di langit, deretan kecelakaan pesawat yang menelan korban para pemimpin dunia. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan mencerahkan. Jika ada pertanyaan, kritik ataupun saran, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Dan pastikan kamu selalu subscribe channel ini, agar selalu mendapat kisah, tips, dan inspirasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.